Menurut saya, era 90-an adalah era penyanyi dangdut itu dengan busana yang Manik-manik. manik-manik gitu. Jadi Nah, kelihatan dangdutnya. kelihatan dangdutnya mungkin ya iya. kan. Beda dengan sosok almarhum. Saya perhatikan dengan kesederhanaan tapi elegan. Ya. Jadi itu. Tapi tetap saja kita pertanyakan kemana nih kostum-kostumnya yang Ya. menarik ini ya. Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Oke, sahabat Viral News and Entertainment, di bagian pertama kami sudah mengupas masalah karakteristik dari vokal Imam S. Arifin. Dan terakhir di ujung-ujungnya Bang Dian Kaseba menyatakan bahwa ada sih bisa penggantinya, tapi yang diharapkan pendatang-pendatang baru. Saya pesimis. Saya akan korek lagi ini. Apakah memang mampu pendatang baru ini untuk menyamai warna vokalnya Bang Imam S. Arifin? Ayo di part pertama, di bagian pertama Anda menyatakan bahwa berharap agar tumbuh regenerasi pendatang baru ini untuk bisa bertengger seperti Bang Imam S. Arifin. Yo, apa maksudnya dan mungkin solusi-solusinya ingin diberikan kepada pendatang baru ini agar bisa sama dengan Bang Imam S. Arifin ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk menyamakan suara dan cara bernyanyi, saya rasa sih memang agak sulit ya Bang, agak sulit kan. Tapi setidak-tidaknya kalau memang bisa untuk karya-karya beliau tuh dinyanyikan kembali dan didaur ulang, istilahnya didaur ulang, entah oleh siapakah itu, saya rasa akan menjadi sesuatu yang baru. Istilahnya kan seperti dulu almarhum merecycle ulang lagu-lagunya Bang Haji, lagu-lagunya yang NN tadi segala macam. Nah, seperti itu. Iya. Apakah tidak lebih baik kalau generasi ini diturunkan kepada anaknya misalnya? Kan di situ ada Indra, ada Resti, ada Dinda. Ada 3 item sini. Yang pilihan Anda yang paling tepat. Karena mungkin kita tidak tahu warna vokal Indra itu sendiri seperti apa. Iya. Kalau Indra saya belum pernah dengar ininya, tapi kalau yang adik itu si Resti Destami, Resti Destami sama yang siapa yang Dinda? Bukan yang laki-laki, yang adik almarhum Gatot gagal total. Pernah dengar suaranya dan masih masuk untuk ke lagu-lagunya almarhum. Kalau Indra ya belum pernah dengar, tapi saya rasa biasanya kadang-kadang suara seorang anak itu akan warnanya itu setidak-tidaknya bisa mengikuti. Adalah tetesannya ya. Seperti yang seperti tadi kan kita muter lagunya si Tommy J Pisa, anaknya nyanyi mirip kan? Iya. Terus termasuk si penyanyi Adera, anak Ebit Jadi, agak ada juga kemiripan karakteristiknya sedikit-sedikit biasanya mengikutin warna si orang tua. Iya, seperti itu. Agar nama Bang Imam ini tidak mati ya seiring dengan sosok orangnya mungkin ya. Kita hidupkan kembali, itu mungkin upaya yang harus dilakukan. Solusinya untuk menghidupkan kembali Imam S. Arifin ini. Ya. Jadi ataupun misalnya kenapa tidak? Karena memang seperti Nana Mardiana kan memang sebuah nama yang untuk di dunia dangdut sudah istilahnya nama yang menurut saya tuh besar ya. Mengapa tidak semua lagu-lagu dari almarhum misalnya yang dari sejak awal dibikin ulang oleh suaranya Nana Mardiana, mengapa tidak? Bisa juga misalnya. Nah, kan kalau Nana Mardiana duet sama si Bangun S. Arifin, bisa misalnya seperti itu. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Tetapi ada selentingan baru-baru ini, Dinda nyanyikan lagu Semua Untukmu dengan salah seorang penggemar Imam S. Arifin yang berasal dari Kediri kalau tidak salah, Bung Akbar itu. Nah, menurut Anda apakah tepat memilih orang di luar dari kandangnya Imam S. Arifin ini sendiri? Karena untuk istilahnya Dinda kan sudah mewakili dari imamnya, ibaratnya kan sudah mewakili. Jadi di sisa untuk pasangan duetnya atau mengambil dari di luar itu nggak masalah. Bahkan misalnya seperti siapa ya yang penyanyi dangdut bagus yang agak sekarang Irwan Sumenep misalnya atau mengapa tidak? Tapi memang
perkara untuk membuat sesuatu yang baru dengan ini kan memang mungkin agak sulit juga. Agak sulit sebenarnya. Ya, ini sebenarnya yang menerpa ujian si Akbar tadi, karena memang Akbar ini bukan salah seorang penyanyi. Ya. Kalau mungkin dari penyanyi seperti Irwan Sumeneb tadi kan dia sudah ada ini kan sudah banyak fansnya kan. Nah, jadi otomatis akan bisa saling mengangkat ya. Saling mengangkat. Dinda terangkat di situ dengan Irwan. Betul. Dan Irwan pun terangkat kembali dengan karya Bang Imam S. Arifin tadi. Oke, perbincangan ini semakin hangat. Bahkan di part kedua ini, siapakah yang pantas tumbuh menjadi Imam S. Arifin? Oke, flashback kembali. Selama ini Anda memberikan edukasi, memberikan pelajaran olah vokal. Pernah enggak memberikan kepada siswa atau murid itu teknik bernyanyi seperti Imam S. Arifin? Karena kan ada teknik nih Imam nih. Iya. Sebenarnya kalau saya sih lebih mengarahkan. Jadi karena apalagi sekarang, kalau misalnya anak-anak itu lomba, lebih ditekankan kepada karakteristik. Munculkanlah karakteristik si penyanyi tersebut ya, misalnya talent ini siapa. Beda kalau kita di era 90-an, kalau lomba itu kan nyanyiin lagu Imam S. Arifin, nyanyi seperti Imam S. Arifin, itu yang benar kan. Nyanyi seperti Mansur S, itulah yang akan itu di era sekarang zaman milenial semuanya berubah Bang. Semua berubah. Jadi siapakah aku, siapakah kamu, itu yang harus dikedepankan sekarang. Betul, ya sekarang begitu. Seperti lagu Imam, siapakah aku. Siapakah aku. Nah seperti lagu, ingat banget nih lagu Siapakah Aku. Dulu pengalaman waktu masih di kampung, lomba karaoke, lagu itu jadi saking temanku namanya Amir, ingat banget aku. Jadi waktu itu lomba membawakan lagu Siapakah Aku di akhir keangkuhan. Saking dia itu menjiwai dan tarikannya tuh mirip almarhum, sampai orang yang peserta lain tuh, oh ini lip sync, ini mesti diulang. Padahal enggak, akhirnya dimatiin. Oh ternyata, dan juara 1 dia. Ternyata memang suaranya mirip almarhum, tarikan cara bernyanyinya mirip almarhum. Lagunya memang kebetulan lagu almarhum di tahun itu ya. Di tahun itu tapi ya, di tahun itu 90-an ke bawah. Kalau ingin menyanyikan lagu harus karakter seperti penyanyinya, suaranya. Seperti lagu Roma Irama, Alfian Irama misalnya kan banyak kan. Benar. Tapi sekarang harus mencari karakteristik sendiri. Bisa jadi lagu-lagu Imam S. Arifin didaur ulang dengan akustik mungkin. Bisa juga, karena zaman sekarang ke zaman cover kan, tapi kalau cover itu kan sebenarnya bebas, walaupun sebenarnya peraturan perundang-undangan juga sebenarnya sudah dikeluarkan dengan sistem bagi hasil segala macam. Dan sekarang kan anak-anak yang baru belajar main gitar aja langsung bisa menyanyi, langsung bisa cover lagu siapapun. Sebenarnya apa ya? Miris dalam arti kata, dengan teknologi yang seperti ini, nyanyi seperti itu aja bisa ini kadang. Tapi ya mau gimana lagi, teknologi zamannya memang sudah seperti ini kan. Ada juga faktor nasib di situ. Betul. Masih keperluan. Oke. Ini Bang Imam S. Arifin, sayang sekali saya juga sebagai penggemar, dan mungkin Anda juga sebagai penggemar Imam S. Arifin. 100 hari telah berlalu, tetapi sepertinya agak redup sedikit ya, kalau tidak diperjuangkan untuk menghidupkan karya-karya beliau ini. Iya, jadi ya seperti apa ya, kita sebagai fansnya tentunya, apalagi Viral News tentunya sebagai konten kreator, YouTuber yang menurut saya paling banyak mengangkat cerita tentang almarhum yang dulunya kita nggak tahu siapa mantan istri, siapa itu Indra, siapa itu Resti, akhirnya semuanya pada tahu. Dan itu menurut saya adalah hal-hal yang memang bukan hanya dari Viral News, dari konten kreator lain juga harus seperti itu. Kalau merasa misalnya cinta dengan dangdut, cinta dengan almarhum, untuk legend ini biar tetap ada namanya dikenang, diingat, ya harus seperti ini. Iya, sampai kelahiran Imam S. Arifin. Sampai seperti itu. Jadi untuk saya pribadi, banyak cerita, banyak hal-hal baru tentang almarhum itu dapatnya justru memang dari Viral News Entertainment, dari Bang Hussein. Jadi tepuk tangan. Ini luar biasa. Ini banyak juga yang penonton-penonton kita di depan.
Pernah ketika itu ada follower juga menyatakan bahwa jangan asal ngomong loh, Imam S. Arifin itu dilahir tanggal 19 November. Makanya saya postingkan juga KTP Imam S. Arifin itu bahwa imam ini lahir di tanggal 24 April, yang benarnya. Ini kadang-kadang imam tuh memang sosok low profile. Ya. Ketika dulu pengalaman ada TV swasta, ada pihak-pihak tertentu dari majalah apa yang ingin mengangkat siapa keluarganya, imam dilahirkan di mana, prestasinya, beliau nggak mau. Ya. Imam itu orangnya sosoknya cuma nyanyi aja, sudah dilemparkan ke pasaran. Dia tidak berupaya untuk, tapi ketika dia menilai bahwa lagu itu bagus dan dia yakin lagu itu akan booming. Nah, ini yang kelebihan Imam S. Arifin. Kalau Anda ingin tahu kelebihan apa yang dimiliki Imam S. Arifin, dia jeli dalam menilai lagu. Ya. Makanya lagu dia tuh mulai dari single pertama Pengadilan Cinta sampai terakhir yang dia nyanyikan Aku Bukan Nabi. Ya. Nah, itu diterima oleh masyarakat. Ya. Lagu yang paling berkesan di diri Anda yang dinyanyikan Imam lagu apa? Doa Suci. Kalau udah bahas lagu Doa Suci, jadi karena apa ya, begini, lagu dangdut adalah memang orang bilang lagu rakyat. Iya, saya sangat setuju, lagu rakyat, lagu yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, lagu yang menceritakan tentang sebuah pengalaman yang terjadi, itu semuanya yang bisa digambarkan secara real tuh lagu dangdut. Salah satu lagu Doa Suci itu adalah lagu sejuta umat untuk orang-orang yang galau, yang pernah merasa ditinggalkan. Lagunya apa? Doa Suci. Iya. Ya kan? Ikhlas ya. Betul, harus begitu ya, harus ikhlas gitu. Luar biasa. Jadi memang lagu Doa Suci ini dari mungkin 200 juta lebih rakyat Indonesia ini, mungkin ada 10% dari situ mengalami hal yang sama dengan lirik itu ya. Ini yang membuat berkesan. Artinya kalau saya tanya apakah kesan di dalam itu juga tergambar kesan pengalaman hidup Anda, mungkin tidak, tetapi yang sering kita temukan pengalaman yang sama ini terjadi di orang-orang ini. Betul. Ini yang membuat kita Doa Suci itu. Dan saya mengenal lagu Imam S. Arifin tersebut justru dari Pengadilan Cinta dulu. Dari Pengadilan Cinta ya. Nah, jejak langkah ini saya nilai dulu ada memang Bangun S. Arifin itu kenapa justru mati. Anda pernah mendengar lagu-lagu Bangun S. Arifin kan? Iya. Dalam bentuk kaset dulu ya. Dalam bentuk kaset. Dan warna suaranya agak adalah seperti almarhum kan. Nah, sebenarnya harusnya bisa ini ya, tapi ya itu tadi kadang dunia apa, industri musik ini kan nggak tahu juga kecintaan kesenangan orang seperti Rita Sugiarto dulu kan pernah juga, Ratna Sugiarto adiknya kan. Nah, tapi dia Ratna Sugiarto nggak se-booming si Rita Sugiarto. Nggak se-booming Reza Sugiarto justru Reza Sugiarto yang bukan siapa-siapa. Booming gara-gara Rita Sugiarto. Iya, banyak orang ngambil dari situ. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Bung Gatot atau Bung Bangun ini mati langkah atau mati suri? Banyak kan yang mengharapkan Anda untuk tampil berkarya. Dian Kaseba juga berharap Anda bisa bangkit gitu ya. Iya. Paling tidak duet sama Nana ya ndak ada masalah sebenarnya. Nggak ada kan? masalah. Turun tangga pun ndak ada masalah. Nggak ada masalah, turun tangga juga nggak masalah. Ya kan? Kalaupun Gatot masih sendiri. Ya. Nah, masalah statusnya beliau-beliau itu saya nggak tahu Bang. Bang saya no tahu. comment ya. No comment ya. No comment. Tapi yang pasti ya, iyalah kita mengharapkan Anda berkarya di bidang seni karena memang Anda punya kemampuan di bidang seni. Oke. Mungkin di part kedua ini pesan terakhir dari Anda untuk pengagum Bang Imam S. Arifin, apa yang Anda ingin sampaikan? Tentunya tugas kita sebagai fans ya, karena fans itu tentunya bukan hanya begitu senang lewat orang yang sudah meninggal kita udah melupakan begitu saja. Fans itu nggak seperti itu menurut saya. Jadi selain penikmat ya, kita juga akan bagaimana cari upaya untuk karya-karya beliau juga tetap masih bisa dikenang, karya-karya beliau juga masih tetap bisa akan selalu diputar. Kalau diputar ya, karena misalnya grup band, radio atau apa, tetap lagu-lagu almarhum tetap akan bisa berkumandang. Tetapi untuk sosok pengganti yang tak tergantikan ini
memang gak bakalan bisa muncul lagi. Iya. Nah, jadi setidak-tidaknya nama beliau memang akan terus ada, tetapi kalau nggak di kita seperti ini, kita angkat, kita boomingkan juga akan tenggelam namanya. Iya. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita menjadi tugas kita sama-sama tentunya untuk menjaga marwah nama Imam Asrifin ini akan tetap bersinar, akan tetap menjadi seorang panutan, menjadi seorang yang akan banyak diikutin oleh talent-talent muda pastinya. Iya. Gitu. Ada yang menyarankan bahwa baru-baru ini Bu Haja Mainingsi juga memberikan sudah semacam nisan atau pelatihan mereka untuk supaya dilihat layaklah makam Bang Imam Asrifin ini. Ada yang menyarankan dibuat semacam padepokan atau laboratorium istilah itu seperti Nika Ardila tuh Museum. Museum. Setuju nggak Anda? Museum, saya rasa setuju. Jadi hanya yang mungkin yang membedakan begini, karena almarhum ini kan memang dari start awal seperti Bang Hussein bilang bahwa beliau salah seorang tokoh yang low profile, yang semua tentang kehidupannya tuh nggak mau diangkat ataupun apa. Jadi untung saja tuh kan ada viral news, ada terus konten kreator yang lain yang mengangkat cerita-cerita tentang beliau, tentang rumahnya di mana, lahirnya di mana, mungkin ada baju, sisa baju, mungkin show-nya, ada sepatu yang apa. Nah, ini seorang legend itu akan jadi barang-barang yang bersejarah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya pribadi juga. Kemana baju-baju Bang Imam Asrifin? Tuh. Nah, ini kostum-kostum inilah yang kita pertanyakan. Jadi kalau Anda melihat bagaimana penampilan Imam Asrifin, apakah seperti yang penyanyi-penyanyi lain? Jadi begini, menurut saya era 90-an adalah era penyanyi dangdut itu dengan busana yang manik-manik. Elvis Presley gimana gitu kan, jadi manik. Jadi mau dari Raja Roma Irama sampai ke mau Hamdan Atete segala macam, Solid Dayu Age, Solid Age segala macam, jadi dengan sebuah kostum yang memang unik, menarik dan kerap kelip gitu kan. Mau yang wanita, pria semuanya seperti itu. Jadi kelihatan dangdutnya mungkin ya kan. Beda dengan sosok almarhum. Almarhum baik di video klip atau di keseharian atau show manggung seperti yang setelah kita tahu di YouTube kan ada juga yang video live segala macam kan. Kita melihat dia memang dari dulu saya perhatikan dengan kesederhanaan tapi elegan. Jadi itu. Tapi tetap saja kita pertanyakan kemana nih kostum-kostumnya yang menarik ini ya. Walaupun dia menampilkan yang sederhana tetapi elegan dan tidak banyak di pasaran. Betul. Ya, mudah-mudahan saja yang menyimpan kostum-kostum Bang Imam Asrifin atau Mbak Nana Mardiana atau mungkin adiknya Mbak Iin yang menyimpankan bisa jadi dimuseumkan, dibuat museum. Iya. Dan terakhir dia mungkin memakai kostum di video klipnya atau gimana. Kalau saya lihat menarik sih kostumnya yang di YouTube itu kan. Iya. Baik, sahabat Viral News and Entertainment, demikian perbincangan kami menarik dengan Bung Dian Kaseba yang merupakan kreator juga dari Dikas Vlog and Cover, satunya Dikas Channel Studio. Jangan lupa Anda mencari tahu siapa sih sosok Dian Kaseba, ada di channel Dikas Vlog and Cover dan juga Dikas Studio. Wah, ini luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih kehadirannya di podcast Viral News and Entertainment. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan edukasi kepada Anda bahwa Imam Asrifin tak tergantikan sampai kapanpun. Mudah-mudahan almarhum Imam Asrifin tetap tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.